Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kepada teman-teman Ansor semua, kepada para teman-teman Ansor Pecahwangi Net, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian dalam kitab Minhajul Muta'allim. Yang kemarin kita membahas tentang ilmu, ya, dari mulai keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang keutamaan atau kemuliaan orang yang mempunyai ilmu. Kalau sekarang membahas tentang orangnya atau subjeknya, orang yang mempunyai ilmu. Sebelum kita membahas tentang orang yang mempunyai ilmu, kemarin masalah ilmu itu sebenarnya dalam kitab Minhajul Muta'allim itu diterangkan hikmah atau faidah dari kata ilmu itu sendiri atau lafadz ilmu sendiri. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Lafadz ilmu itu tersusun dari 3 huruf, ya. Al ilmu salah satu akhrufin, yaitu pertama ain, kemudian lam, kemudian mim. Kiai Musonef berkata bahwasanya fashtiqaqul aini minal iliyin. Jadi tercetaknya huruf ain itu melambangkan bahwa orang yang mempunyai ain tersebut adalah orang-orang yang luhur, iliyin. Wallamu minal lutfi, dan lamnya itu mempunyai arti welas atau lutf. Wal mimu minal mulki, dan mimnya lafadz ilmu itu mempunyai arti mulk atau kerajaan, kekuasaan. Kemudian dilanjutkan lagi, fal ainu yajru sahibahu ilal iliyin. Jadi ainnya lafadz ilmu itu bisa menarik orang yang mempunyai ilmu mencapai derajat iliyin atau mempunyai keluhuran, ya. Wallamu taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Dan lamnya lafadz ilmu itu menjadikan orang itu belas kasih di dunia dan akhirat. Wal mimu, ya, taj'aluhu malikan alal khalqi. Dan mimnya lafadz ilmu itu, huruf mimnya lafadz ilmu itu menjadikan orang yang mempunyai ilmu mempunyai kekuasaan atau keistimewaan atas para makhluk. Kemudian dilanjutkan wa yu'tihillahu ta'ala fil ilmi bi barakatil ain al-izzah. Jadi Allah akan memberikan barokahnya ilmu dengan barokahnya huruf ain tadi, yaitu izzah, ain izzah, yaitu kemuliaan. Wa bi barakatil lami latofah, dengan berkahnya lamnya yaitu rasa belas kasih sayang. Wa bi barakatil mim mahabbah wal mula'amah, dengan barokahnya mim dari huruf ilmu tersebut itu menjadikan mahabbah dan mula'amah, ya. Mula'amah itu pantas. Jadi mahabbah entah itu dia semakin mahabbah kepada Allah atau dia mendapatkan mahabbah dari para makhluk. Kemudian syarful ilmi atau kemuliaan ilmu. Saya akan loncat dari poin yang sangat penting, yaitu masalah kenapa sih ilmu itu sangat mulia sekali, ya. Dalam Al-Quran, doa yang mempunyai lafadz
lafaz tambah itu adalah tentang ilmu. Makanya di surat di juz berapa 16 ya, yang fata'ala Allahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ay yaqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Jadi lafaz doa yang mana doa itu nilainya tambah. Rabbi zidni, zid itu kan minta tambah. Itu hanya dalam kaitan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau dilihat dari doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu kebanyakan jarang sekali. Memang nggak ada yang zid, itu nggak ada. Hanya zidni ilma. Selainnya contoh Rabbi habli, Rabbi habli hukmau walhikni bis solihin, atau contoh Rabbi habli minas solihin, atau apalagi Rabbana hab lana min azwajina, ya. Hab Rabbana la tu'akhidna, Rabbi anzilni, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi lafaz dalam Al-Quran yang berbentuk doa yang teksnya itu minta tambah, yaitu Rabbi zidni ilma. Nggak ada tau Rabbi zidni zauja, kan nggak ada. Gitu Kang Mujib. Jadi lafaz zid dalam Al-Quran itu yang mempunyai nilai tambah itu dalam segi ilmu, ya. Rabbi zidni ilma. Kemudian aqala Abul Ishaq Az-Zari rahimahullahu ta'ala pernah bercerita, inna Allah ta'ala an'ama ala nabiyyi bi asya'i falam yamunna alaihi bi syai'in minha illal ilma. Abu Zari rahimahullahu ta'ala bercerita bahwasannya Allah itu memberikan nikmat kepada nabinya, dan memberikan nikmat kepada nabinya itu sesuatu yang banyak. Falam yamunna alaihi bi syai'in minha illal ilma. Maka Allah tidak memberikan anugerah kepada para nabinya kecuali dengan ilmu, ya. Kemudian Allah berkata, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi waqala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, inna Allah ta'ala a'ta Sulaiman wa Dawud alaihi wassalam al-ilma wal mulka. Allah itu memberikan keistimewaan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman berupa ilmu dan kerajaan. Wa manna alaihima bil ilmi la bil mulki wa ghairihi. Dan Allah memberikan keanugeraan kepada Nabi Dawud dan Sulaiman dengan ilmu, bukan dengan kerajaan atau selainnya. Seperti dawuhnya Allah, wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, ya. Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi, itu seterusnya. Wa hadza dalilun ala anna ajallal asya' huwa al-ilmu. Itu menunjukkan dari dawuh ini, wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, ini menunjukkan bahwasannya lebih mulia-mulianya sesuatu itu adalah ilmu, lebih agungnya sesuatu itu adalah ilmu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Ibnu Abbas berkata, khuyira Sulaiman shalawatullahi alaihi bainal ilmi wal mulki fakhtaral ilma alal mulki fa'atahu Allahul ilma wal mulka ma'ahu. Jadi Nabi Sulaiman itu disuruh memilih oleh Allah. Kamu memilih ilmu apa kerajaan? Itu istilahnya. Kamu memilih ilmu atau kerajaan? Kemudian Nabi Sulaiman fakhtara ilma alal mulki. Aku lebih memilih ilmu daripada kerajaan. Fa'atahu Allahul ilma wal mulka ma'ahu. Maka Allah memberikan ilmu dan kerajaan bersamaan. Dalam artian ketika kita mempunyai ilmu, istilah donya katut, ya. Seperti kemarin sudah dibahas, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma
fa'alaihi bilmi. Jadi ketika kita menginginkan dunia juga harus mempunyai ilmu, kita menginginkan akhirat juga harus mempunyai ilmu, apalagi ketika kita menginginkan dua-duanya itu juga harus dengan ilmu. Itu masalah kemuliaan tentang ilmu, mulianya suatu ilmu. Kemudian kita akan membahas lagi keutamaan orangnya, orang yang mempunyai ilmu. Ya. Fadlul ulama'i utawi iki keutamaane wong kang pira-pira ulama. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, isnani min darajatin nubuwah, ahlul ilmi wal jihad. Jadi darajat kenabian itu ada dua. Pertama ahlul ilmi, kemudian ahli jihad. Amma ahlul ilmi fadallu an-nasa ala ma ja'at bihir rusul. Adapun ahlul ilmi itu menunjukkan kepada manusia bahwasanya ahlul ilmi itu dia menjadi estafet pada para rasul. Karena apa? Yang menunjukkan ilmunya para nabi itu tetap juga para ahlul ilmi atau ulama. Makanya kemarin sudah disinggung bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Wa ahlul jihad wajahadu biasyafihim ala ma ja'at bihir rusul. Adapun ahlul jihad itu menunjukkan bahwasanya dia itu jihad dengan pedangnya untuk estafet perjuangannya Rasul. Karena dulu memang jihad itu memang harus konteks jihad ya. Zaman dahulu memang itu perang ya. Kalau sekarang kan Nabi sendiri sudah menghentikan bahwasannya jihad zaman sekarang itu bisa melawan hawa nafsu. Tolabul ilmi itu juga termasuk jihad ya. Makanya kalau dalam konteks zaman dahulu itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Zaman sekarang juga seperti itu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Untuk ilmu itu maksudnya anfusihim, karena itu berkaitan dengan tubuh atau anggota badan. Akal itu kan termasuk anggota badan. Bi amwalihim ya termasuk harta benda atau sumbangsih kita, apa yang bisa kita bantu itu. Kemudian Kiai Musannaf melanjutkan bahwasannya Nabi juga pernah berkata, wa qala alaihi salatu wassalam khina dzukira indahu rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Jadi Nabi itu pernah bercerita bahwasannya ada seorang laki-laki, dua orang laki-laki. Satunya itu orang yang abid atau ahli ibadah, yang satunya itu orang yang ahli ilmu. Kemudian fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adna rajulin min ashabi. Adapun keutamaan orang alim atas orang yang abid itu seperti keutamaanku atas orang yang lebih bawah dari seorang laki-laki tersebut dari beberapa sahabat. Kemudian anal abid la tajuzu ibadatuhu bidunil ilmi. Waqala alaihi salatu wassalam, ini diteruskan, fadlul alim alal abid kafadil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Jadi keutamaan orang yang alim atas orang abid atau ahli ibadah itu seperti keutamaannya bulan pada malam purnama atas atau selain dari beberapa lintang. Jadi ilmu itu ibarat komar, sedangkan abid itu seperti bintang. Komar dan bintang lebih cemlorotnya lebih besar mana? Bulan itu. Bulan sama bintang lebih cemlorotnya atau terangnya itu lebih terang bulan. Makanya keutamaannya orang alim daripada orang abid itu kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Wa qala alaihi salatu wassalam, afdhalun nas al mu'min al alim alladhi ihtija ilaihi nafa'a fa in istughniya anhu aghna nafsahu. Kemudian
Nabi juga berkata keutamaannya seorang manusia yaitu orang iman yang alim atau yang pintar, yang mana ketika dia dibutuhkan oleh masyarakat atau orang lain, dia itu memberikan kemanfaatan. Dia memberikan kemanfaatan. Dan ketika dia tidak dibutuhkan atau dia memang tidak dibutuhkan oleh orang lain, maka dengan dirinya sendiri itu dia sudah cukup, atau dia tidak istighna anil ghair, itu tidak membutuhkan orang lain. Waqala alaihi salatu wassalam, laulal ulama ma ubidallahu fil ardi wa ma ruziqal ibad wa ma akhrajatil ardu nabataha walal asjaru asmaruha walal uyun amwahaha walas sama'u amtaruha. Jadi keutamaan atau keistimewaannya ulama yaitu laulal ulama ma ubidallahu fil ardi, lamuno ora ulama kasaran itu. Jika tidak ada ulama, maka Allah tidak akan disembah di muka bumi ini. Karena apa? Yang mengenalkan kita kepada Allah itu lantaran dari ulama. Kang Uji ngaji pada guru-gurunya, yang asalnya tidak tahu jadi tahu, yang asalnya belum hafal surat-surat pendek jadi hafal. Tata cara sholat asalnya tidak tahu, pasti yang memberitahu gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, sampai sahabat dari siapa? Dari kanjeng Nabi. Jadi makanya jika tidak ada ulama, bagaimana Allah itu disembah di muka bumi ini? Memang runtutannya seperti itu, ya. Jika tidak ada ulama, bagaimana Allah disembah di muka bumi ini? Kemudian Waqala Robi itu berkata, al ulama sirajul azminah. Ulama itu adalah lampu dari zaman sekarang, ya. Fakullu alimin misbahun zamanihi yastadi'u bihi ahli zamanihi. Maka setiap orang yang alim itu menjadi lampu penerang bagi umatnya atau bagi masyarakatnya. Wa qala ba'duhum kullu mahallatin fiha alimun. Jadi sebagian ulama berkata bahwasannya setiap tempat itu harus ada orang alim. Fahum ahyaun, dan orang alim itu menjadi penerang dari zaman tersebut. Wa kullu mahallatin la yakunu fiha alimun fahum amwatun. Ketika setiap tempat itu tidak ada orang yang alim, maka tempat tersebut dikatakan mati karena tidak ada penerangnya. Tadi kan sudah disinggung bahwasannya ulama itu misbah azminah, yaitu sebagai penerang di zamannya. Makanya ada istilahnya ulama yang memang koridornya itu ulama kota, ulama istilahnya kayak wali lah. Karena kan wali kutub, terus wali abdal, istilahnya gitu. Jadi ketika satu desa atau satu kelompok itu tidak ada ulamanya, maka tempat tersebut itu seperti tempat yang mati, karena tidak ada yang memberitahu atau mengasih tahu cara sholat itu gimana, cara zakat yang benar itu gimana, puasa itu gimana. Kalau nggak ada yang tahu, berarti kan otomatis desa tersebut menjadi desa yang abangan, istilahnya gitu, menjadi desa abangan. Tapi ketika satu desa tersebut ada ulamanya atau ada kiainya, sedikit banyak pasti masyarakatnya itu tahu cara-cara sholat. Dan barokahnya kiai-kiai desa itu, apa istilahnya, syiar Islam itu lebih menyeluruh.
syari Islam itu lebih menyuruh. Makanya kadang itu ada sebagian santri ketika sudah lulus dikirim ke pedalaman Papua atau di daerah Sumatera, yang pokoknya yang gelap maksudnya ini gelap ya, maksudnya yang mana memang di situ itu tidak ada kiainya, tidak ada ulama yang memberitahu. Kemarin saya dikasih tahu teman saya yang istilahnya menjadi pendai atau pendakwah di Papua. Jadi mereka itu termasuk welcome dengan Islam. Dan ketika kita memberikan istilahnya mauidhah atau tutur kata yang baik, mereka juga termasuk orang yang mau menerima ajakan atau ajaran dari agama Islam. Cuma minimnya itu masih sedikit yang mungkin dakwah di sana ya. Kalau daerah perkotaan insya Allah itu antara Islam dan non-Islam itu hampir 11-12 ya. Kalau pedalaman mungkin masih banyak non-Islamnya. Begitu istimewanya orang yang alim atau ulama, karena apa ya, kita bisa tahu agama itu memang dari para kiai. Kita bisa tahu sholat, bisa tahu cara saum, puasa. Kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram itu memang dari para kiai. Jadi memang kiai itu ya sumbangsihnya luar biasa sekali. Dan kemanfaatannya itulah yang menjadikan ya insya Allah bahagia dunia akhirat. Ilmu nafi itu kan, makanya kadang saya pernah diceritani sama salah satu kiai bahwasanya beliau pernah ngendikan sak kondang-kondangi wong, sak hebate wong iku guru ngaji sing marai alif ba ta. Karena apa? Dari situlah santri atau anak didiknya itu bisa nanti baca Quran. Setelah baca Quran nanti syukur-syukur santri-santrinya itu menghafal Quran. Jadi sumbangsi guru-guru qiraati atau guru-guru tilawati atau apalah metode itu, guru-guru TPA itu sangat besar sekali. Makanya ada yang ngendikan, kiai-kiai yang ngendikan itu guru-guru yang mulai membimbing atau mendidik dari nol awal itu jariyah, istilahnya jariyah, ilmu nafi'nya itu sangat banyak sekali. Mulai dari nggak bisa baca tulis Arab sampai bisa baca tulis Arab. Kemudian Yai Musoneh melanjutkan, qala Yahya bin Mu'ad al-ulama ar'afu bi ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam min abaihim wa ummaatihim. Bahwasanya ulama itu lebih welas atau lebih banyak kasih sayangnya pada umatnya Nabi Muhammad daripada bapakmu atau ibumu. Ya. Karena apa? Lianna aba'ahum wa ummahatahum yahfadunahum min narid dunya wa afatiha. Dikarenakan bapakmu, ibumu itu hanya menjagamu dari api dunia. Ya. Wal ulama yahfadunahum min naril akhirah wa ahwa liha. Adapun ulama itu menjagamu dari api yang ada dalam akhirat atau api akhirat. Istilahnya orang tua itu dia mendidik mungkin dari segi jasad kita. Kebanyakan orang tua itu dia mendidik dari segi jasad kita. Lah, ulama atau guru kita, kiai kita itu dia mendidik ayo akal kita, ya roh kita, ya dohir, sedikit-sedikit pasti ya dohir kita. Jadi memang hebatnya seorang guru itu mau daripada orang tua ya.
Kiai Musonef menjabarkan bahwa hebatnya seorang guru daripada orang tua itu yaitu kebanyakan kalau orang tua itu memang mendidik secara dohir. Ini mangan, ini susu, ngombe, ini nggon turu, ini sandang pangan. Tapi kalau guru, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu dia mendidik roh kita, mendidik akal kita, mendidik adab kita, mendidik keseluruhan lah. Jadi sebegitu luhur derajat atau tingkat ulama. Sampai-sampai Nabi juga pernah berkata bahwasannya innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahlus samawat wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlata fi juhriha iku la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Jadi sesungguhnya Allah, malaikatnya dan ahli langit dan bumi, sampai-sampai semut yang berada di leng istilahnya, itu mendoakan orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan al-khair, yaitu mengajarkan kebaikan. Apalagi di Pucakwangi, alhamdulillah, untuk survei pondok pesantren itu kan banyak tingkatannya atau presentasinya, itu termasuk banyak pondok pesantren yang ada di daerah Pucakwangi. Jadi namanya pondok pesantren ya pasti kan mengajarkan kebaikan. Makanya sampai-sampai Allah, Nabi itu berkata bahwasanya Allah, malaikat, ahli samawati wal ard, yaitu ahli langit dan bumi, sampai-sampai hatta namlata fi juhriha, yaitu semut yang berada di leng istilahnya, di tempatnya, itu mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. La yusalluna ala muallimin nas al khaira. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan itu mendapatkan atau terhitopi oleh ini doa-doa para malaikat ahlus samawati wal ard. Bukan hanya pesantren sebenarnya. Ketika kita menjadi orang awam tapi kita memberikan sumbangsi kebaikan ke sesama, itu termasuk kita sudah mendidik kebaikan kepada sesama manusia. Ya. Semisal Kang Mujib, ini Mas apa? Mas Rohman. Mas Mujib sebagai sebagai ansor sudah lama lah istilahnya, membekali Mas Rohman tentang ansor, tentang Nahdlatul Ulama itu apa, terus sejarah-sejarah kiai-kiai NU. Ketika ada sumbangsi kebaikan yang diberikan Kang Mujib kepada Kang Rohman, itu termasuk menjadi golongan la yusalluna ala muallimin nas, yaitu dia akan mendapatkan doa-doa dari Allah, malaikat, ahlus samawati wal ard tadi. Amin. Ketika dia, poinnya yaitu ketika la yusallun nas alal khair, yaitu ketika dia memberikan sumbangsih tentang kebaikan, ya. Bukan muallimin nas al khata', salah, ngajak mendem itu salah. Muallimin nas al khair, pokok poinnya itu tentang kebaikan, ngajak sholat sudah kebaikan. Lanjut bab selanjutnya yaitu fadlul alim atau keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, wala faqihun wahidun nashaddu ala syaitan min alfi abidin jahilin. Orang yang alim fikih satu itu lebih dahsyat atau lebih hebat menurut syaitan, ya, tinimbang 1000 ahli ibadah yang bodoh. Karena apa? Orang yang faqih itu walaupun dia tidak terlalu abid, tidak terlalu ahli ibadah, tapi dia tahu rukun sholat itu gimana,
sholat yang baik itu gimana, syarat-syarat sholat itu gimana. Jadi ketika dia melakukan sholat memang itu sudah memenuhi standarisasi syariat. Ya. Bahkan tidurnya orang yang berilmu lanjut. dinilai ibadah. Asik. Ini mohon maaf Gus, ini menanggapi pertanyaan. Saya kira sudah janganlah dalam momen pertanyaan. Janganlah, nanti sajalah. Saya lanjutkan sebentar. Ini penting ini. Kenapa? Dan ini juga menjadi istilahnya ya obsesi saya menjadi orang alim, tidak akan ya. Amin, amin. Amin. Karena ya itu, kalau kita ibadah itu kan capek. Ya belajar juga capek sih. Cuma ketika kita ibadah ada ilmunya, itu menjadi semangat terus beda, derajatnya itu beda. Nanti ada di sini bahwasanya sama-sama semisal ibadahnya sama-sama 10%. Tapi ketika yang melakukan orang alim dan orang jahil, itu istilahnya ganjarannya itu beda. Beda. Saya lanjutkan ya, pertanyaan di pause dulu. Ya, tadi wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin jahilin. Orang yang faqih satu itu lebih merepotkan setan ya. Lebih merepotkan setan daripada 1000 ahli ibadah yang bodoh. Disambung tadi apa mau? Orang yang ahli ilmu. Orang yang tidurnya orang yang berilmu, artinya sudah dinilai ibadah dibanding tidurnya orang yang. Karena tidurnya orang ilmu itu pasti dia ada niat-niat yang tersembunyi. Seperti kemarin sudah saya pernah nyinggung bahwasannya suatu perkara mubah ketika itu diniati baik itu menjadi ibadah, dan itu juga suatu ilmu tuh. Ya, itu turune wong alim dingilmoni. Mesti mangane dingilmoni. Terus nih Gus. Belum, santai. Belum waktunya. Baru jam berapa? Jam 5. Kemudian dilanjutkan dari dawuhnya Syekh Abu Ja'far. Beliau ngendikan atau berkata, sami'tu minasy Syekh al-Imam qala kana fi ayami Sultan Ismail bin Sultan Ahmad faqihun yuqalu lahu Nasr bin Muhammad fattafaqa lahu syughlun inda Sultan falamma dakhala alayhi qama lahu wa karramahu wa arafa hurmatahu wa qadu hajatahu faraja'a al-faqihu faqala akhu Sultan. Ada Syekh Abu Ja'far, dia itu pernah mendengar dari Syekh Al-Imam, yang mana Abu Ja'far itu pernah berkata, pada suatu hari Sultan Ismail bin Sultan Ahmad Faqih itu pernah berkata bahwasannya Nasr bin Muhammad fattafaqalahu syughlun inda Sultan. Kemudian itu singkat cerita, ketika ada tamu tersebut namanya faqih atau orang alim. Jadi Sultan Ismail itu mempunyai tamu yang alim, faqih. Nah, ketika tamu tersebut masuk, Sultan tersebut memuliakannya, kemudian menghormatinya dan memberikan apapun yang diminta oleh faqih tersebut. Sultan nih ya, sultan rojo lah istilahnya. Duwe tamu wong ulama atau kiai. Nah, sultan tersebut, Sultan Ismail banget mulia none karo sinten wau faqih tadi, orang yang alim tersebut. Dia juga menghormati, dia juga memuliakan, dan apapun yang diinginkan oleh faqih tersebut itu dituruti. Kemudian melihat tingkah tersebut, akhu sultan atau saudaranya sultan tersebut, saudaranya raja tersebut, itu muskil atau istilahnya komen, terus zaman sekarang ini komen, dengan cara dia memecahkan
Istilahnya ingkasaro namusuka. Istilahnya dia itu komen, kemudian fa inna man sami'a yaqulu inna Sultan Ismail qoma li rajulin min ra'iyati. Jadi aku Sultan atau dulure Sultan itu gak terima, mosok Sultan Ismail iku takdim karo fakih. Yang mana Sultan itu biasanya nek ono rakyate ketika Sultan lewat itu pada hormat, ya. Ketika ada Sultan lewat di rakyatnya hormat. Tapi kok iki dulurku iki kok malah ono tamu sopo iki malah dihormati gampangane. Faqala Sultan ini jawab karo dulure mau. Qad akramtuhu li ajli fadlihi wa ilmihi. Aku iku gak mulyakno awake. Aku itu bukan memuliakan dirinya, tapi aku memuliakan keutamaan yang ada pada dirinya, yaitu ilmunya, ya. Yaitu ilmunya. Jadi masalah adab kalau zaman dahulu itu pasti ada segimanapun yang bisa dijadikan untuk menghormati seseorang tersebut. Contoh, Mas Mujib karo Mas Rohman. Misal pinter Mas Mujib, tuwane tua Mas Rohman, ya. Mas Rohman namanya ngormati Mas Mujib gengsi, tapi isih nom ngono lho. Tapi ada alasan aku memuliakan Mas Mujib karena ilmunya. Semisal Mas Mujib sebaliknya dengan Mas Rohman, aku memuliakan Mas Rohman karena usianya, bukan karena ilmunya. Jadi ada suatu alasan kita itu menghormati seseorang. Kula semisal kepanggih guruku semisal katakanlah isih SD, saya menghormati beliau bukan karena sopo iku. Ya. Saya menghormati pasti ada alasannya, yaitu karena dia anak dari guru saya, dari kiai saya, walaupun dia masih kecil. Walaupun dari segi keilmuan mungkin lebih pengalaman saya karena saya lebih tua. Cuma masih ada slot alasan untuk saya menghormati beliau, yaitu beliau adalah anak dari kiai saya atau guru saya. Seperti itu. Jadi hubungan ukhuwah Islamiyah itu pasti ketika kita mau menurunkan ego bahwasanya kita sama-sama manusia, kita mempunyai kekurangan kelebihan, pasti ada celah di mana kita itu punya alasan untuk tetap menghormati orang tersebut. Semisal tidak ada alasan, pasti ada alasan. Alasan apa? Karena kita sama-sama manusia. Nah, mentok ya. Kemudian ini yang paling saya singgung itu tentang masalah alim. Kemarin saya nukil dari kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana ada ibarat mengucapkan man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'iya al-ghuraba min al-fuqaha wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum wa yu'tihim syai'an fa illam yakun aliman yakunu hafazuhu aliman. Jadi barang siapa yang mana menginginkan anaknya itu menjadi orang alim, maka seyogyanya dia menghormati orang-orang alim dan memuliakan, menghormati, mengagungkan dan mengasihkan apa yang kita punyai kepada orang alim. Fa illam yakun aliman yakunu hafazuhu aliman. Maka ketika anak kita itu tidak alim, maka yakinlah bahwasannya besok putu-putune kita atau cucunya kita akan menjadi orang yang alim. Itu juga yang dilakukan ayahnya Hujjatul Islam Imam Ghazali, yang mana backgroundnya Imam Ghazali itu sebenarnya orang-orang biasa. Cuma ayahnya atau orang tuanya Imam Ghazali itu bercita-cita bahwasanya ingin anak-anaknya itu menjadi orang yang alim. Makanya
ketika ada majelis ilmu atau apa, mungkin yang bisa dikasih ke orang alim itu dikasihkan, ya. Orang tuanya Imam Ghazali, Imam Ahmad itu mengasihkan kepada orang-orang yang alim supaya apa? Anak-anaknya itu bisa menjadi orang alim. Dan apa? Ketika beliau mengasihkan itu, beliau juga berdoa semoga anak-anaknya itu menjadi orang alim. Dan alhamdulillah walhasil Imam Ghazali menjadi hujjatul Islam atau bentengnya, hujjahnya atau para hujjahnya agama Islam. Dan Imam Ahmad atau saudaranya Imam Ghazali itu menjadi pembicara atau orang kiai panggung istilahnya, kiai panggung yang hebat. Dan dua-duanya itu menjadi orang yang alim. Makanya solusi atau cara pintas ketika orang tua itu tidak alim ya dengan cara ini. Ya, benar mudah sekali dengan cara mahabbah dengan orang alim. Mahabbah. Solusi ya. Kalau mungkin jenengan belajar sudah sulit, bagi para orang tua yang mungkin sudah sepuh ya, menginginkan anak cucunya alim, mungkin solusi ini bisa jadi solusi yang paling baik gitu. Mungkin lagi apa pertanyaan? Pertanyaan Gus, niki sudah banyak yang kirim pertanyaan. Bisa dimulai Gus nggih? Ya, dua saja ya. Untuk pertanyaannya. Jangan banyak-banyak. Dari jenengku Kavi Ansori akun FB, saya pernah dengar sebuah makalah naumus shoimi ibadatun dan naumul alimi afdhalu min ibadatil jahili. Kalau memang betul begitu, lantas bagaimana hukum dari naumu shoimil alimi atau tidurnya orang alim yang berpuasa? Apakah pahalanya semakin berlipat-lipat ganda? Apakah tidurnya orang yang puasa dan alim itu memiliki pahala yang berlipat ganda? Gitu Gus. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Kavi Ansori. Jenengku Kavi Ansori. Kemarin sudah disinggung dalam bab yang pertama kemarin, bahwasanya Allah berkata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Tidak sama ya, orang yang mempunyai ilmu atau yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, di sini itu sebenarnya sudah ada bab al-farqu bainal alim wal abid. Kenapa puasanya orang yang alim dan puasanya orang yang tidak alim itu beda? Fa inna man amila bi hasanatin wa huwa ghairu alim fal waqitu bi asyratin fa in kana aliman du'ifu bi khamsati ila khamsati alfin. Lah, kalau di sini fa inna man amila bi hasanatin wa huwa ghairu alimin, bahwa sesungguhnya seseorang yang beramal kebagusan tapi dia tidak alim ya, fal waqitu bi asyratin, maka amal perbuatan satu perbuatan amal itu diganjar 10 kebaikan. Wa in kana aliman du'ifu bi khamsina ila khamsimi'ati alfin. Tapi ketika orang yang melakukan amal itu orang yang alim, maka itu dilipat gandakan menjadi 50 sampai 500 ribu kebaikan. Ya, sampai 500 ribu kebaikan. Karena apa? Ya tadi, sama-sama tidur di bulan puasa kan sama-sama bernilai beda. Tapi kenapa kok beda? Lah, yang membedakan itu niatnya. Karena apa? Ada kitab yang bahas tentang niat. Dan ini juga pernah disinggung sama guru saya, bahwasannya derajat wali itu kadang bisa cepat ke derajat wali itu ketika dia mengamalkan sesuatu itu niatnya akeh, dibarengi dengan niat yang banyak. Dan hal yang mubah pun
itu diniati agar setiap lakunya itu bernilai ibadah. Jadi yang membedakan itu dari sisi niatnya. Ya. Mungkin itu. Ya, menginjak pertanyaan lainnya Gus, ini cukup penting untuk dijawab karena ini dari Alawiyah Hasanah. Mau tanya Gus, lebih utama mana untuk urusan nikah ya Gus? Lebih utama mana, nikah sama orang alim atau nikah sama orang kaya? Yang lebih utama yaitu orang yang nikah dengan orang yang memiliki agama. Kan kalau di hadis kan disinggung bijamaliha bidiniha binasabiha bimaliha fadfar bidzatiddin. Tapi yang paling diutamakan pilihlah yang mempunyai agama. Fadfar bidzatiddin. Nah, kalau orang yang mempunyai ilmu dan yang mempunyai apa tadi? Harta. Ya. Yang mempunyai harta. Itu nganu sih. Objektif ya, Mas. Kita lihat dulu. Ini kan masalah nikah ya. Kita lihat dulu. Ketika orang tersebut mempunyai ilmu, apakah karakternya sudah cocok? Keluarganya sudah cocok? Karena apa? Kita walaupun ilmu dan harta itu lebih penting ilmu, ya, ilmu dan harta itu lebih penting ilmu. Cuma ini yang tanya perempuan kan? Perempuan untuk urusan nikah. Iya, untuk urusan nikah. Jadi ada banyak sisi yang harus dipertimbangkan. Ridho, ya, ridho orang tua itu penting. Mengetahui sifat calon kita juga penting. Jadi kadang orang yang berilmu belum tentu karakternya baik untuk kita. Orang yang kaya pun belum tentu karakternya baik untuk kita. Jadi banyak segi yang harus dipertimbangkan. Salah satunya itu ridho orang tua. Salah satunya itu ridho orang tua. Ridho orang tua. Terus kalau semisal memang cocok, entah itu yang kaya atau yang alim, kalau memang sudah sama-sama cocok, sampaiannya cocok, keluarga cocok, oke. Gas. Ya, gas langsung kobil tuh. Kalau masalah nikah seperti itu ya. Satu lagi loh. Maghrib. Dari Ansor Soko Puluhan. Mana yang lebih utama Gus antara menuntut ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya? Dan dilanjut ini hampir sama, jadi satu untuk pertanyaannya. Ada titipan pertanyaan dari teman-teman Irmas Baitus Salam. Mohon izin bertanya Gus, bagaimana sikap kita ketika bertemu orang yang alim dan bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang biasa? Apakah perlakuan yang kita lakukan sama atau berbeda? Sun dari Ikrimah Baitus Salam Soko Puluhan. Pertama ya, tadi lebih utama mana ilmu agama dan ilmu yang umum lain. Jadi gini, hakikatnya semua ilmu itu sama, minallah ya, dari Allah. Cuma ada klasifikasi ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Contoh ilmu yang fardu ain seperti sholat, zakat, puasa. Jadi semua orang itu wajib bisa ya. Bukan hanya saya, Kang Mujib, Kang Roman. Yang ngomen itu juga wajib bisa. Wajib mengetahui tata cara sholat yang benar. Nah, untuk kaitan agama yang lebih kompleks, misal nanti ke tafsirnya itu maksudnya fardu kifayah. Yang fardu ain itu yang penting kita itu ibadah-ibadah mahdoh itu loh, itu harus kita bisa semua. Nah terus
mengenai ilmu umum, katakan yang dikatakan seperti ilmu umum, sebenarnya ya bukan ilmu umum. Ilmu selain di dalam ilmu fardu ain itu hukumnya fardu kifayah. Contoh, di Pucakwangi ini belum ada dokter yang mumpuni semisal. Jadi satu Pucakwangi ini kena terkhitob bermasalah atau kena dosa ketika tidak ada yang mau menjadi dokter. Makanya hukumnya wajib belajar kedokteran demi apa? Kemaslahatan kecamatan Pucakwangi. Jadi fardu kifayah. Ketika di Pucakwangi itu dokternya sudah cukup mencukupi, yang lain itu tidak terkhitobi kewajiban untuk menjadi dokter seperti itu. Tapi yang masalah ibadah tersebut semua umat muslim itu terkhitobi wajib bisa belajar dan bisa melakukan ibadah tersebut, seperti contoh sholat, puasa, zakat, gitu ya. Jadi semua ilmu, kalau saya kutip dari makolahnya Syekh Al-Azhar ya, itu beliau menghentikan bahwasanya semua ilmu itu sama, cuma ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Jadi semisal ilmu agama itu ya fardu ain, tapi ya yang ibadah mahdoh yang bersangkut pautan dengan ubudiyah itu fardu ain, sebenarnya itu fardu kifayah. Contoh kayak semisal ilmu faraid, ketika di desa Sokopulan itu sudah ada yang pintar faraid, yang lain tidak diwajibkan untuk belajar ilmu faraid atau ilmu waris. Jadi gitu ya. Terus untuk sikap kita Gus terhadap orang yang berilmu, apakah sikap kita sama? Ya, sikap kita itu seperti sikap kita menghormati orang tua. Jadi memang kita Islam itu memberikan tata cara tentang akhlakul karimah, adab. Sama halnya masyarakat Jawa itu juga memberikan pelajaran tentang unggah-ungguh budaya. Nek kepethuk wong sing luwih tuwa kita hormat. Sampai-sampai ketika kita bertemu dengan musuh kita juga harus hormat, tapi dengan cara karena dia lebih tua atau seperti gimana. Jadi ketika kita bertemu dengan orang alim, kita ya memang harus hormat. Walaupun semisal kita tidak cocok, kita itu menghormati ilmunya, bukan menghormati orangnya. Ya, beda ketika kita menghormati orangnya. Ketika orangnya bermasalah, pasti kita akan tidak suka. Tapi ketika kita menghormati ilmunya, entah apapun itu orangnya, ya kita hormat. Dan hormat pun itu tidak perlu atau tidak harus mengikuti, ya. Hormat itu tidak harus mengikuti. Contoh, dengan para habaib kita harus hormat ya? Ya. Harus hormat kan? Itu karena memang dzurriyyati Rasul atau dzurriyyahnya Rasulullah. Cuma ketika ada habib yang celeneh atau habib yang sifatnya provokatif, apakah kita harus ikut? Kan bukan. Kita tetap wajib menghormati, tapi kita tidak wajib untuk mengikuti. Kita beda nggak apa-apa, tapi tetap dalam perbedaan itu kita tetap mempunyai hormat pada beliau. Karena apa? Karena beliau termasuk dzurriyyah Rasulullah dengan niatan. Sama halnya seperti orang yang berilmu tadi. Ketika kita tidak cocok, kita tetap harus menghormati. Karena apa? Ikhtilaf atau perbedaan itu rahmat, seperti itu ya. Mungkin dicukupkan ya. Terima kasih Gus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian sih? Kayak sebelah kajian. Jadi belajar bersama tentang keutamaan orang alim. Mungkin saya sudah cukupkan. Dan sebenarnya saya saling suka itu memang tema ini, orang alim. Karena apa ya? Menjadi orang alim itu enjoy, santai gitu loh. Ketika kita melakukan sesuatu tapi didasari dengan ilmu itu kita santai, slow, enjoy, enak.
Ya semoga kita semua bisa menjadi, bukan hanya kita, tapi zuriat-zuriat kita ya. Mungkin ini juga menjadi tamparan bagi para jomblo-jomblo. Amin. Untuk segera naik level istilahnya. Agar apa? Semoga kita menjadi orang yang ahli ilmu. Karena apa? Dengan ilmu kita bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Mungkin dari saya sekian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin ada kekeliruan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.